Dan itu kan 2017 ya Pak ya. Apakah nanti kejaksaan sampai di sini saja atau karena kan kemarin informasinya 18 sampai 15 orang diperiksa. Apakah nantinya bahasanya adalah terlibat beberapa orang? Apakah bisa dibilang ini bagian dari berjamaah untuk kasus ini atau hanya bermain sendiri? Terima kasih sementara. Ya, terima kasih Mas. Untuk sementara kita hal ini menyidik berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada dikaitkan dengan pasal yang disangkakan, bahwa saat ini kami menetapkan RS dan tidak tertutup kemungkinan apabila ada berdasarkan alat bukti yang kami temukan di dalam proses penyidikan selanjutnya ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang harus dimintai pertanggungjawaban, kami akan melakukan penetapan tersangka lagi. Dan perlu diketahui bahwa pasal 15E ini kami terapkan terhadap proses pengolahan tepung ikan dan belum menyentuh dari sarana prasarana mesin dan sebagainya terhadap pembuatan dari tepung ikan tersebut. Jadi tolong bersabar, mungkin bisa jadi kita kembangkan ke arah satpras yang ada. Jadi nanti kita akan coba kembangkan berdasarkan alat bukti yang kita temukan di penyidikan. Perkembangan penyidikan. Terima kasih. Jadi Pak, posisi RS ini pada saat itu sebagai apa? Dan saat ini posisinya apakah masih seorang pejabat di Kota Barat? Itu yang pertama. Yang kedua, barang bukti apa saja yang diamankan oleh kejaksaan? Terus pertanyaan yang ketiga, lupa Pak, nanti Pak. Kegiatan itu berlangsung adalah selaku kuasa pengguna anggaran, dalam arti bahwa saudara RS ini merupakan salah satu pejabat yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian mengenai alat bukti mungkin tim penyidik bisa coba memaparkan apa alat bukti begitu banyak mungkin ya. Coba silakan secara garis besar saja. Baik, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kanjiri, menyikapi pertanyaan yang ada bahwa tentunya kami sudah melakukan rangkaian yang begitu lama untuk pada akhirnya kami menetapkan tersangka dalam proses tindak pidana korupsi ini. Adapun alat bukti yang paling menjadi kunci yaitu adanya keterangan saksi dari laporan dari seorang pelapor didukung dengan alat bukti surat. Dan kemudian juga kami sudah meminta keterangan pendapat ahli untuk menerapkan pasal yang tepat untuk tersangka RS ini. Demikian. Penegasannya Pak ini Pak. Kerugian berapa Bang? Melanjutkan lagi bahwa sebagaimana yang disampaikan bahwa kami melihat bahwa yang kami tetapkan sebagai tersangka ini adalah sebagai pintu masuk, ya pintu masuk yang akan kita kembangkan lagi terhadap proses pembangunan dalam pabrik tepung ikan tersebut. Nah, sementara kerugian lebih baik kerugian personal berdasarkan temuan yang kita dapatkan bahwa adanya sejumlah uang yaitu sebesar 250 juta rupiah. Ya Pak, terkait dengan dugaan sementara apakah ini gratifikasinya, apakah ini sudah mengarah kepada spek pembangunan yang berujung ke tersangka ini? Ini masih sebagaimana disampaikan bahwa ini masih pintu masuk, belum mengarah kepada proses pembangunan, masih kepada personal yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Selaku kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran? Sebagai PA maupun KPA pada saat itu. Terima kasih. Pak, terakhir boleh Pak? Terakhir. Jadi Pak, mungkin tentunya ini kan apresiasi Pak dari gebrakan dilakukan kejaksaan di awal tahun. Tentunya jadi pertanyaan lagi Pak, apakah nantinya sampai sini atau akan Bapak upaya-upaya lain Pak? Karena bahasanya nih Pak, artinya kan kita juga melihat kan saat ini yang banyak mungkin laporan atau informasi yang masuk dari kejaksaan. Tentunya masyarakat di luar sana tentunya bertepuk tangan dan memberikan apresiasi tingginya pada kejaksaan. Ya, apa harapan ke depan supaya bukan nanti kita mau menjarakan orang, tapi upaya
yang dilakukan oleh pemerintah pusat berkaitan dengan bersih-bersih tentunya turun ke bawah, begitu juga di jajaran kejaksaan. Terima kasih. Pertanyaannya, perlu kami sampaikan, tegaskan bahwa kami dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat bertindak objektif dalam penanganan perkara ini. Tidak ada pesanan atau tidak ada orderan dari pihak manapun. Yang perlu digarisbawahi. Kami menetapkan tersangka itu berdasarkan alat bukti yang ada diatur di dalam KUHP sebagai aturan main di dalam penegakan hukum. Kemudian kami selanjutnya nanti akan memanggil tersangka untuk diambil keterangannya. Ya. Kemudian selain itu kami akan mengkaji dalam arti secara lebih mendalam di dalam penyidikan ini sebagai jaksa yang profesional dalam arti melakukan penyidikan ini sampai ke akar-akarnya. Adit tadi ada pertanyaan bahwa ini merupakan entry point, poin masuk, belum menyentuh terhadap sarana-prasarana yang ada. Jadi mohon bersabar, kami akan bertindak secara profesional dan proporsional. Kami mohon doa dan dukungannya. Dan kepada masyarakat, kami berharap bahwa ini merupakan komitmen kami, bahwa kami Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Silahkan melihat apa yang kami lakukan dan menilai bagaimana kami dalam melaksanakan pekerjaan. Dan satu lagi yang mau kami sampaikan, bahwa kami di dalam penindakan perkara korupsi, tindak pidana korupsi yang ada di Kota Waringin Barat, kami bukan hanya berdasarkan punishment dalam arti mencari kesalahan, tapi kami seraya kami menemukan kesalahan dan kami akan mencoba memperbaiki sistem-sistem yang selama ini mungkin di dalam tata kelola administrasi keuangan dan pemerintahan mungkin ada kekeliruan. Kami juga akan mencoba hal itu dalam hal membenahi dan coba merumuskan bagaimana sebaiknya untuk kedepannya sehingga tidak akan terulang seperti ini. Terima kasih. Cukup. Sudah dianukan.